Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya, tapi silakan duduk. Ya, ya dok. Perkenalkan Bu, saya Dr. Yodi, saya dokter yang bertugas di Poliklinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Gusti dok. Ibu Gusti. Ya, Ibu Gusti. Jadi Ibu Gusti kedepannya nanti kita akan melakukan tanya jawab ya mengenai keluhan yang Ibu Gusti alami. Nah, Ya, dok. nanti saya harapannya bahwa Ibu Gusti memberikan informasi sebenar-benarnya dan saya akan menjamin kerahasiaan daripada informasi yang Ibu Gusti berikan sesuai dengan kode etik kedokteran ya Ibu Gusti. Ya, dok. Ibu Gusti memiliki hak untuk menolak prosedur ini, tapi saya sarankan ya untuk kebaikan Ibu Gusti menunjang diagnosis atau menegakkan diagnosis. Nah, sebagai langkah awal kita lakukan anamnesis ini ya untuk menentukan kira-kira langkah awalnya itu untuk mendiagnosis daripada penyakit Ibu Gusti. Nah, sampai sini Ibu Gusti bersedia untuk melanjutkan? Iya bersedia dok. Ya. Ibu Gusti berapa usianya? 26 tahun. 26 tahun. Tinggal di mana Ibu Gusti? Tata dok. Tata. Pekerjaannya apa sekarang Ibu Gusti? Dosen dok. Dosen di Ya dok. tempat ini. Apa keluhan utamanya Ibu Gusti rasa sekarang? Ini dok bercak merah sama bersisi kuliku dok. Oh, bercak merah. Jadi bercak merahnya itu kayak ada sisik-sisiknya Iya, gitu di. iya. Oke. Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu Gusti? Ibu Gusti 4 alami? bulanan kayaknya dok. Sekitar 4 bulan di. Iya dok. Ini di mana saja lokasinya kalau boleh tahu Ibu Gusti? Di seluruh tubuh dok. Di seluruh tubuh di. Iya dok. Ibu Gusti, jadi selama 4 bulan ini yang Ibu Gusti rasa ini semakin hari semakin memberat keluhannya? Iya dok. Semakin hari semakin memberat dok. Semakin banyak. berat di. Iya dok. Oh, ya. Kemudian Ibu Gusti setelah 4 bulan ini di Ibu Gusti ada enggak selama 4 bulan ini kira-kira kegiatan-kegiatan yang misalkan ada sesuatu yang memicu bertambah gatal? Itu dok kalau saya berkeringat dok atau basah badanku dok. Oh, berkeringat di. Iya dok. Ibu Gusti, kalau boleh tahu, ini ada nggak disertai dengan demam, Tidak ada dok. menggigil, Tidak ada juga dok. flu, nggak ada juga di Iya, dok. sebelumnya. Tidak ada dok. Kemudian rasa tidak nyaman di dada Tidak ada dok. atau rasa ingin mual muntah, nggak ada di. Kalau buang air kecil dan buang air besarnya gimana? Bagus gitu, bagus. Lancar di? Iya dok, lancar. Ini baru pertama kali atau pernah sebelumnya? Baru pertama kali dok. Oh, pertama kali. Iya. Kalau boleh tahu ini pernah berobat sebelumnya? Pernah dok, tapi tidak ada perubahan dok. Oh, pernah tapi tidak ada perubahan Iya. di. Perubahan. Oke. Ibu Gusti, kalau boleh tahu di dalam keluarganya ada yang pernah yang menderita penyakit Tidak ada, sama? Oh, tidak ada di Iya. dalam keluarga tidak ada. Kalau di lingkungan juga tidak ada di. Tidak ada dok. Nah, kalau misalkan sebelumnya Ibu Gusti pernah tidak ada penyakit kronis atau penyakit kayak yang lama diderita tidak sembuh-sembuh? Tidak ada. Tidak ada juga di. Kalau selanjutnya Ibu Gusti tadi kan tidak ada untuk penyakit kronisnya di. Kemudian kalau alergi obat atau makanan tertentu Tidak ada juga dok. tidak ada di. Oh ya. Dan konsumsi obat cuma ini tadi di. Iya. Pas sekarang. Oh ya. Ya, jadi saya ulang di Ibu Gusti. Nanti kalau ada informasi yang ingin Ibu Gusti tambahkan bisa Ibu Gusti tambahkan di. Iya dok. Jadi Ibu Gusti usia 26 tahun di, keluhan utamanya itu bercak merah. Nah, Iya, dok. bercak merahnya ini kayak ada sisiknya juga di. Iya. Ada bersisik juga. Sudah dialami sekitar 4 bulan ini, dialami di seluruh tubuhnya di. Iya. Nah, kemudian dirasakan semakin berat. Kemudian aktivitas-aktivitas yang menyebabkan keringat banyak dan yang badannya basah itu menimbulkan rasa gatal begitu di. Iya dok. Nah, ini baru pertama kali. Nah, dirasakan. Nah, dan pernah ada pengobatan tapi tidak ada perubahan di. Di Iya. dalam keluarga juga tidak ada yang menderita hal yang sama, alergi tidak ada, penyakit kronis yang diderita juga tidak ada di Ibu Gusti. Iya. Nah, sampai sini Ibu Gusti ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada dok. Ya, Ibu Gusti, untuk sementara ada beberapa dugaan saya ya untuk kelainan kulit yang Ibu Gusti alami ya. Iya. Yang pertama itu ada kemungkinan Ibu Gusti ini menderita
psoriasis vulgaris ya, psoriasis vulgaris. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga Ibu Gusti menderita pitriasis rosea ataupun dermatitis numularis. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan di antara ketiga kemungkinan tersebut ya, kita akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik ya pada Ibu Gusti. Nah, sampai sini nanti mungkin saya akan menyentuh beberapa bagian tubuh Ibu Gusti dan mungkin terasa sedikit kurang nyaman ya, tapi saya akan bekerja sebaik dan seprofesional mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Ibu Gusti mempunyai hak menolak, tapi saya sebagai dokter menyarankan agar Ibu Gusti melanjutkannya ya. Ibu Gusti melanjutkannya untuk kita memastikan lebih mengarah kepada diagnosis apa dan bagaimana terapi selanjutnya. Sampai sini Ibu Gusti bersedia? Ya, bersedia. Jadi ya mohon tunggu sebentar di Ibu Gusti. Ya, belum melakukan pemeriksaan. Kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu seperti biasa. Ya, setelah melakukan cuci tangan, nah tapi Ibu Gusti kita memulai melakukan pemeriksaan fisik. Nah, kita mulai terlebih dahulu pemeriksaan fisiknya. Tapi Ibu Gusti boleh diperlihatkan lesinya tadi di bagian mana ya. Jadi ini ada lesinya. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan pertama dulu pada pasien. Kita nilai di mana lokasi daripada bercak merah yang timbul. Nah, di sini lokasi seperti yang telah disebutkan pasien. Nah, sekaligus dari hasil pengamatan, ini lokasinya ada pada bagian seluruh tubuh pasien. Nah, setelah itu, setelah kita nilai lokasinya di mana, kita nilai bagaimana infloresensi daripada kelainan kulitnya. Nah, infloresensi kelainan kulit yang saya dapat di sini adalah multiple patch erythema ya, multiple patch erythema. Multiple patch erythema. Nah, multiple mohon maaf. Jadi selanjutnya itu ada kelainan multiple patch erythema. Nah, multiple patch erythema, ada kelainan multiple patch erythema pada kulit pasien ini yang disertai dengan squama ya, squama atau sisik ya, sisik dan juga ada ekskoriasi multipelnya. Nah, itu untuk infloresensinya. Kemudian apabila lesi rata, nah kemudian kita tentukan. Nah, apabila lesi rata, kita tentukan bagaimana keadaan lesinya itu. Keadaan kulit yang ada lesinya, apakah kulitnya kering atau basah. Nah, di sini terlihat keringnya, kering bersisik. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita nilai, kita amati lagi lukanya dengan lesinya dengan seksama ya, lesi kulitnya. Nah, kemudian kita amati juga bagaimana keadaan kulit yang ada di sekitar lesi tersebut, apakah mengalami kekeringan atau kelainan-kelainan lainnya. Nah, setelah selesai melakukan pengamatan, kita lakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan pertama itu pemeriksaan tetesan lilin. Nah, pemeriksaan tetesan lilin ini kita lakukan dengan cara, jadi ini misalkan ada lesinya di sini ya. Jadi kita menggunakan pinggiran kaca objek. Nah, kemudian kita goreskan pada bagian tengah lesi squama tersebut. Kita goreskan pinggiran kaca objek tersebut. Nah, setelah kita goreskan pinggiran kaca objek pada bagian tengah lesi squama yang bersisik tadi ya. Nah, kita lihat apakah ada perubahan yang terjadi atau tidak. Nah, dikatakan positif tetesan lilin ini apabila terjadi perubahan warna, yaitu berwarna putih. Nah, kemudian selanjutnya itu berlanjut kepada tes kedua, yaitu di sini hasilnya positif karena terjadi perubahan warna berwarna putih. Kemudian selanjutnya itu tes Auspitz. Nah, tes Auspitz ini dilakukan dengan pinggiran kaca objek juga yang sama. Kita dengan menggunakan pinggiran kaca objek yang sama, kita lakukan pemgoresan ya. Kita goreskan pada bagian tengah lesi yang bersquama tadi. Kita goreskan, kita kerok dulu ya sampai squamanya itu menghilang semua ya atau habis. Nah, setelah squamanya kita lakukan beberapa kali goresan sampai squama itu tidak tersisa. Selanjutnya kita lakukan penggoresan lagi pada bagian daerah yang telah kita kikis tadi squamanya sampai habis. Nah, kita lakukan penggoresan. Nah, setelah itu kita amati perubahannya. Nah, perubahan warna yang terjadi di sini dikatakan positif apabila terjadi perubahan dan timbul bintik-bintik kemerahan ya, timbul bintik-bintik kemerahan. Nah, dan di sini hasilnya positif karena terjadi perubahan dan timbul bintik-bintik
berwarna kemerahan di sini pada tes Auspitnya, jadi hasilnya positif. Nah, dan yang terakhir tapi Ibu Gusti bisa menghadap ke depan. SBI itu. Selanjutnya ke depan sini mungkin. Iya. Ya, selanjutnya akan dilakukan tes terakhir, yaitu tes alopecia atau menilai bagaimana kerontokan rambut. Nah, jadi tapi Ibu Gusti nanti saya pegang rambutnya Iya, nah, saya pegang rambutnya, kemudian kita menarik rambut ya, menarik rambut dengan menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan juga ibu jari. Nah, kemudian kita ambil beberapa bagian helai rambut ya, bagian rambut. Nah, kita pastikan bahwa ini terpegang dengan baik, lalu kita melakukan penarikan secara perlahan ya, secara ringan sampai sedang kita lakukan penarikan secara perlahan. Nah, jadi setelah dilakukan penarikan secara perlahan, nah kita nilai hasilnya ya. Hasilnya dikatakan negatif apabila jumlah rambut di sini hasilnya dikatakan negatif apabila jumlah rambut yang tercabut itu kurang dari 6. Nah, hasilnya positif apabila jumlah rambut yang tercabut itu dengan menggunakan 3 jari ini lebih dari 6. Nah, di sini terdapat 1 rambut yang tercabut sehingga dikatakan hasil tes alopecianya itu negatif. Nah, ya. Tapi Ibu Gusti kemudian Ibu Gusti bisa tunggu lagi di tempat pemeriksaan tadi saya cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian lakukan cuci tangan kembali. Nah, setelah selesai, tapi Ibu Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan yang barusan saya lakukan serta hasil anamnesis, ada kemungkinan Ibu Gusti ini mengalami psoriasis vulgaris. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan beberapa resep obat kepada Ibu Gusti mengenai kelainan pada Ibu Gusti ini, dan kita berdoa bersama-sama agar kelainan pada Ibu Gusti atau kelainan kulit ini pada Ibu Gusti ini cepat sembuh di Ibu Gusti. Ya, sampai sini terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga cepat sembuh di Ibu Gusti. Terima kasih banyak.